Sama-sama ya. Terima kasih Ucok dan Budina yang sudah doa buka. Sebentar ya, kita lagi ini. Sebentar ya, kita lagi share dulu ya. Halo ya, selamat pagi semua ya. Yang ada di Zoom, apakah suara kita kedengaran? Pagi Uncle bisa. Oke. Bisa, Pak Sudarni. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Pagi ini kita akan renungan pagi kita. Kita akan merenungkan kembali bagaimana perkataan firman Tuhan ini ya. Better to obey than sacrifice. Jadi kenapa ini menjadi penting ya? Ternyata OB itu penurutan itu sangat penting sekali, sangat berharga kita apa yang akan kita renungkan bagi hari ini ya. Selamat pagi Sonder, apakah Sonder Ucok ya tadi yang jadi MC? Ucok boleh baca Ucok untuk apa 1 sampai 15 ayat 1 sampai 3. Boleh Uncle Sutardi. Ya. Tunggu. Sorry, naikin ini gimana? Tunggu. Oh, belum kelihatan ya? Belum Uncle. Sudah kelihatan, cuma kurang naik di sini. Oh, naikin gimana? Ini
Berkatalah Oke. Sudah kelihatan? Sudah. Angkel Sutardi. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Oke, terima kasih, Ucok. Boleh tanya, Ucok? Boleh Angkel Sutardi. Siapa yang diutus oleh Tuhan di sini, Ucok? Samuel Angkel Sutardi. Oke, Samuel kan? Samuel disuruh apa oleh Tuhan, Ucok? Mengurapi. Untuk mengurapi, Ucok ya. Mengurapi siapa, Ucok? Ayat 1. Raja atas Israel. Iya, siapa namanya? Saul. Oh ya. Dan kalau itu Samuel diutus oleh Tuhan, artinya perkataan Samuel ini adalah bunyi apa itu, Cok? Ayat 1. Bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan ya. Itu firman Tuhan kan? Sama seperti kalau pelajaran kemarin kan, kalau perkataan pertama adalah firman Tuhan kan, yang menjadi dasar menjadi dasar atau patokan atau menjadi hukumnya kan. Ini firman Tuhan ya. Oke. Jadi kalau sekarang di ayat 2-nya, Cok, kata dia 1 kan, bahwa Samuel diutus oleh Tuhan untuk mengurapi siapa? Saul menjadi raja atas Israel ya. Terus yang kedua, ini ayat 2 dan 3 ini adalah merupakan apa, Ucok ya? Ucok bisa enggak? Ini kalau di summary ayat 2, ayat 3 adalah ada sebabnya dulu gitu. Jadi ini hukum apa, Ucok, kalau gitu? Sebab dan apa, Cok? Sebab dan akibat. Sebab dan akibat ya. Kenapa ada ayat 3? Karena dulu ada ayat apa? 2. Ayat 2. Nah, ayat 2 itu isinya apa, Cok? Isinya Sebabnya apa, Cok? karena orang Amalek menghalang-halangi mereka. Ya, betul ya. Jadi kan dulu waktu perjalanan pertama bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, orang Amalek inilah apa? Dia menghalang-halangi kan? Iya, Angkel. Menghalang-halangi, artinya nggak boleh lewat dana atau kerajaannya kan. Makanya ini sekarang ada perintah Tuhan ya, perintah Tuhan. Nah, sekarang
setelah ada perintah Tuhan ini, makanya perintahnya apa Ucok sekarang? Ayat 3. Tumpaslah segala yang ada padanya. Oke. Ya. Itu ya Ucok ya, artinya bahwa inilah perintahnya. Tumpas semua. Ya, tumpas semua. Baik ya, bunuh semuanya, laki-laki, perempuan, kanak-kanak, ya, baik yang menyusu, lembu, domba, unta maupun keledai. Artinya bahwa suruh ditumpas apa, Ucok? Negeri Seluruh apa? Seluruh yang ada di Amalek. Amalek ya. Jadi semua lah ya. Artinya manusia, manusia, binatang semua kerajaan jangan ada yang dibawa kan. Bukankah ini sama dengan waktu perintah di Kejadian 2:16 dan 17 kan Ucok? Kalau semua dalam taman ini boleh kamu makan kecuali satu. Kalau ini adalah semua harus apa? Ditumpas. Nggak ada satupun yang jangan dibawa, jangan diambil. Ini perintahnya kan, Cok? Ya, Uncle tadi. Oke. Terima kasih, Ucok. Ya, itu dulu ya. Ini perintah dulu ya di ayat 3. Oke. Terima kasih, Ucok. Ada Maribel, Ucok. Ada 1 Samuel 15 lagi Maribel, boleh baca 1 Samuel 15 ayat 8 dan 9. boleh angkat 1 Samuel 15 ayat 8 sampai 9. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup, tetapi sejumlah rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu yang terbaik dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semua itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Oke, terima kasih Maribel. Maribel bertanya, Maribel. Boleh, Uncle. Tadi perintahnya di ayat 1 Samuel 15 ayat 3, perintah Tuhan terhadap Saul apa, Maribel? Masih ingat? Tumpas orang-orang Amalek. Orang Amalek termasuk apa, Pak? Termasuk raja. Iya, termasuk raja, arti orang-orang dan termasuk apa? Termasuk hewan. Hewan kan, di situ ada kambing, domba, ya, lembu, ya. Tapi yang terjadi waktu Maribel baca ayat 15 ayat 1 Samuel 15 ayat 8 dan 9, apa ini perintah ini diturutin nggak Maribel? Yang tadi Maribel baca? Ada Saul tidak menumpas semua hewan. Oke, terima kasih. Bahkan termasuk siapa, Maribel? Rajanya. Betul. Siapa Pak Jeffrey? Agak. Padahal tadi perintahnya gimana Maribel? Suruh tumpas apa? Semuanya. Semuanya. Tetapi si Saul ini sekarang di ayat 8 dan 9 ini kok dia menurut enggak kalau gini Maribel? Tidak obey. Tidak obey, betul. Terima kasih. Tidak obey ya. Jadi perintahnya adalah Saul, contoh dikasih tahu, Saul kalau kamu ke Amalek, bunuh semuanya. Orang-orangnya, bahkan bayi-bayi yang masih menyusui, ya. Kambing, domba, lembu, semuanya. Tetapi di ayat 8 dan 9, Saul katakan Agag ditangkap hidup-hidup.
ya, hanya kambing domba yang buruk-buruk yang ditumpas, tapi yang bagus-bagus, yang gemuk, yang tambun tidak apa? Ya, tidak dimusnahkan, tidak dibinasakan. Jadi ini apakah kalau di sini si Raja Saul ini mendengarkan suara Tuhan atau tidak, Maribel? Tidak. Tidak. Oke, terima kasih Maribel ya. Terima Sama. kasih. Oke. Ada Christine. Uncle seperti Pagi Christine. pagi Boleh baca selanjutnya Christine. bisa membaca 11 sampai 14. 1 Samuel 15 ayat 11 sampai 14 dan itu cuma 11 sampai 14 Uncle Stardi. Oh, iya, boleh sampai 14 dan 16 saja Christine. Nanti baru yang bisa yang lainnya. Oke, Uncle Stardi. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel, dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan." 11. Sekarang ayat 16. Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Sudah, Uncle. Itu. Oke, terima kasih Christine. Christine boleh tanya Christine? Oh, boleh Uncle. Itu baru sampai ayat 14, Uncle. Sekarang ayat 14. Sorry. Ayat 16. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah, Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka." Sudah. Oke, terima kasih Christine. Christine, kalau di ayat kalau mendengar kata yang pertama tadi apa kata aku menyesal, ingat kisah di mana yang katakan Tuhan juga pernah menyesal, Christine? Di zaman Nuh. Betul, zaman Nuh kan? Karena apa, Christine? Kalau kata misal ini? Kejahatan continually, Uncle. Betul ya. Karena continually, karena mereka melakukan yang jahat kan, makanya ada kata menyesal, ya. Ya. Nah, di sini juga, ya, di sini juga. Oke. Di sini juga ada perkataan menyesal. Kenapa katakan Samuel menyesal ini, Christine? Karena ada apa ini, Christine? Karena ada dikasih tunjuk sama Tuhan ya, Uncle Stardi. Kalau Karena ada Saul tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. artinya ada, Christine? Ada ketidakmenurutan. Iya, kejahatan kan, Christine, ketidakmenurutan atau penipuan kan. Jadi Ya. artinya bahwa di satu yang apa yang Christine baca tadi,
bahwa Samuel mengulang kembali kan bahwa ini loh sebenarnya perintahnya kan, bukankah kamu disuruh tumpas semua orang Amalek, ya, termasuk binatangnya, termasuk kambing dombanya. Tapi apa yang dilakukan oleh Saul di yang Kristen baca tadi 1 Samuel 15 ini adalah dia melakukannya apa? Sendiri kan, dia pergi, ya, dia pergi terus kemudian pulang mencari jalan lain. Artinya bahwa kalau dia ada satu kesalahan, dia sudah menutupi apa? Kesalahannya yang lain kan, dia sudah pergi ke Gilgal, dia mengadakan persembahan padahal bukan tugasnya si siapa? Saul. Ya, bukan Saul, harusnya tugasnya apa? Si Samuel. Tapi Saul sudah, aku sudah melaksanakan apa itu Kristen di ayat itu Kristen tadi? Setelah Samuel Saul ketemu 16. Kalau dia bilang aku telah melaksanakan firman Tuhan. Itu perkataan benar atau tidak benar? Mbak Ocha, Uncle. Dan dia Ya. Mbak bohong, Uncle. Berbohong ya. Bukankah perintahnya tadi bahwa harusnya dilenyapkan semuanya? Tapi Betul. dia bilang, Saul telah katakan, aku telah apa? Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Makanya di ayat selanjutnya tadi, terus apa perkataan si Samuel kepada Saul? Samuel bilang, kenapa masih ada bunyi kambing yang sampai ke telingaku gitu, Uncle. Dan bunyi lembu-lembu yang terdengar. Oke. Apakah artinya itu dia sudah ketahuan nggak bohongnya, Christine? Ketahuan, Uncle. Iya, ketahuan kan, makanya katanya melaksanakan perintah Tuhan, tapi itu apa ya? Katanya, kenapa itu kalau begitu apa bunyi kambing, ya? Betul. Makanya Samuel tekankan kembali, bukankah perintahnya, ya? Pergilah kamu, ya, pergilah kamu, tumpaslah seluruh apa? Orang Amalek, termasuk apa? Termasuk kambing. Kambing, domba, Ya. lembu-lembu. Tetapi apa yang dilakukan sangat berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Samuel, ya. Artinya bahwa bukankah kebohongan atau ketidakmenurutan Saul sudah sangat sangat boleh dikatakan sudah membuktikan dirinya sendiri bahwa dia itu tidak menurut apa yang Tuhan perintahkan, kan? Iya, betul, Uncle. Oke. Terima kasih, Christine. Sama-sama, Uncle Sutardi. Selamat pagi, Re. Pagi, Om Sutardi. Boleh baca ayat selanjutnya, Re? 18 sampai 22 ya. 11 sampai 15. 18 sampai 22 ya, ayat 18. Ya. Tuhan telah, ini ya, yang Sudah. Sekarang mengapa? Mengapa? Ya. Mengapa engkau tidak? Mulai dari itu. Mengapa engkau ini ya? Ya. Ayat 18, 1 Samuel 15 ayat 18. Ini ayat 1 Samuel 15 ayat 18. 1 Samuel 15 ayat 18 sampai 22. Oh, ini berarti ini 18 ya? 19 itu karena ya makanya. Berarti itu yang baca 18. Oh. Jadi kita yang mana yang baca? Yang mengapa? 18 ulang ya. Ulang ya. Ya. 19. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. 19. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ayat 20, lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku.
dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Ayat 21. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Ayat 21 ya. Ayat 22 juga mau dibaca? Ya, sekalian deh. Ayat 22, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kalau bahasa Inggrisnya lebihnya lebih pas. To obey dan sacrifice. Nanti Om Sutardi yang jelaskan. Terima kasih sudah dibaca. Oke, terima kasih Re. Boleh tanya Re? Boleh. Oke, terima kasih kan Re. Ini jadi artinya bahwa dari ayat di ayat sebelumnya tadi, di ayat 16 ya, 11 4 sampai 14 terus 16, karena kita nggak kutip baca semuanya, tapi kita ambil sebagian bahwa bagaimana si Saul ini sudah melakukan ketidakbenaran atau ketidakbenaran ya. Betul, ketidakbenaran kan, sudah perintahnya sudah sangat jelas ya, tetapi dia masih pakai kan tadi sudah bohongnya sudah ketahuan bahwa loh, apa itu suara domba kan. Nah, sekarang apa kebohongan yang dilakukan oleh atau ketidakbenaran si Saul terhadap si Samuel ini dari ayat yang 18 sampai 21 tadi. Di ayat 21 Saul bilang rakyat mengambil jarahan itu. Tuh, salah satunya Re. Di atas 20 ada lagi Re, apa Re? Ya, dia nggak betul si Raja Agag itu dia bawa. Betul. Ya, tapi dibilang aku memang mendengarkan suara apa? Suara Tuhan. Suara Tuhan dan mengikuti apa? Jalan kan? Jalan. Tetapi dia masih ada alasan, tapi kan ada tetapi itu, makanya ada sesuatu. Tapi ada yang dibawa, artinya bahwa tidak semuanya kan, padahal perintahnya tadi apa Re? Perintahnya semuanya. Semua, ya kan? Semua nggak ada tanpa kecuali gitu kan? Tapi ini masih ada apa? Ada tetapinya. Jadi seolah-olah ada dari pembenaran diri masih tetap kan? Di ayat 21 juga demikian kan Re? Dibilang apa yang di situ? Dia kasih kesalahannya ke orang. Dia bilang, iya betul, dilemparkan lagi kan Re? Ke siapa Re? Rakyat atau orang-orang banyak. Betul, rakyatnya. Padahal Saul tahu nggak Re kalau itu nggak boleh? Betul, dia sudah tahu. Dia yang dikasih perintah. Betul, dia yang dikasih perintah kan, harusnya dia tahu betul. Tapi akhirnya kesalahan itu apa? Dilemparkan juga ke rakyatnya. Bukankah ini sama seperti dosa pertama yang terjadi di Eden, Re? Waktu ada perintah, ya dilanggar. Dilanggar akhirnya pas ketahuan, akhirnya dilempar ke si ular, katakan gitu kan. Dan kisah ini bukankah sama dengan kisah yang terjadi di Taman Eden yang pertama. Itu sebabnya di ayat 22 dikatakan apa, Re? Samuel? Dikatakan bahwa Tuhan tidak senang atau Tuhan tidak menyetujui hal-hal setelah itu karena apa yang sudah dilakukan Saul. Jadi buat korban kan, supaya mau menutup pelanggaran mau menutup penurutannya, tapi dia sudah ada lubang yang dia bikin sendiri yang Tuhan tidak suruh gitu. Oke, ya terima kasih Re. Jadi artinya bahwa penipuan, kesalahan, kejahatan itu apakah bisa ditutupi dengan apa? Dengan korban itu Re? Tidak, perbuatan tidak bisa ditutupi. Tidak bisa. Artinya bagaimana pentingnya mendengarkan suara Tuhan atau pentingnya penurutan itu kan? Apa yang Tuhan perintahkan ini harusnya kita mempunyai prinsip yang sangat teguh. Jangan karena sudah menang, kan sudah ini kelihatannya baik menurut kita kan. Makanya Samuel yang diperintahkan oleh Tuhan itu katakan mengulang kembali, ya. Sesungguhnya, ya kan? Ya, sesungguhnya. Dibilang kalau sesungguhnya berarti tadi sebelumnya enggak sungguh-sungguh kan orang yang ada di sebelumnya kan. Jadi artinya sesungguhnya.
mendengarkan itu adalah apa? Ya, better obey than apa? Than sacrifice kan. Jadi ini penekanan yang tadinya salah satu yang apa namanya? Bagaimana pentingnya untuk kita ini menurut ya. Apakah yang difirmankan Tuhan itu ya kelihatannya dosa ini kecil tetapi membawa malapetaka yang sangat sangat besar kan, karena di sini adalah apa? Awal dari penolakan Raja Saul karena ketidakmenurutannya ya. Oke. Selamat pagi Randy, karena Randy sudah ada, mungkin waktu ini saya berikan kepada Randy untuk melanjutkan yang kemarin ya Randy. Selamat sore di Amerika. Oh bisa, oke. Karena tadi Randy ada, saya pikir untuk lanjutkan apa yang kemarin. Tapi kalau belum ini kelihatannya putus atau ini, jadi mungkin masih bisa saya lanjutkan lagi ya Gedi ya. Oke Om Sutardi. Oke. Terima kasih deh. Oke, Iya, Om Sutardi. Adakah ada Mak? Boleh baca Mak? Malinda. Pagi Pak Sutardi. Boleh baca di kutipan Kering Segala Zaman ya. 590.2. 590.2 ya. Terhadap praktek-praktek ini, Kristus telah berbicara melalui para nabi. Samuel berkata, apakah Tuhan sangat senang dengan persembahan dan korban bakaran, seperti dalam mematuhi suara Tuhan? Lihatlah, mematuhi lebih baik daripada pengorbanan, dan untuk mendengarkan daripada lemak domba jantan. Dan Yesaya melihat dalam penglihatan kenabian tentang kemurtatan orang-orang Yahudi, menyebut sebagai penguasa Sodom dan Gomora. Dengarlah firman Tuhan, kamu penguasa Sodom, dengarkanlah hukum Allah kita, kamu orang-orang Gomora. Apa gunanya banyak pengorbananmu kepadaku, firman Tuhan. Aku penuh dengan persembahan bakaran domba jantan dan lemak binatang buas, dan aku tidak suka dengan darah lembu jantan atau anak domba atau domba kambing. Ketika kamu datang untuk tampil di hadapanku, yang telah meminta ini di tanganmu untuk menginjak pengadilanku, cuci kamu, bersihkan kamu, buanglah kejahatan dari hadapanmu di depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah untuk melakukan yang baik, cari penghakiman, bebaskan yang tertindas, hakim yang tidak memiliki ayah, mohon janda itu. Oke. Mak, boleh Mak, bukankah ini kutipan di dalam Kering Segala Zaman ini menguatkan apa yang artinya sangat ini relevan dengan di 1 Samuel 15 ayat yang ke-1 sampai 22 tadi, Mak? Ya, hubungan Pak Sutardi. Ya, hubungan kan artinya saling menguatkan kan bahwa apa yang diperintahkan Tuhan ya artinya bahwa apa yang diperintahkan Tuhan yang dibicarakan atau yang disampaikan Tuhan melalui siapa, Ma? Disampaikan melalui Samuel ya. Ya, nabi kan. Jadi artinya Bapak kan artinya dikirim kepada nabi. Jadi kalau perkataan nabi itu ya sama dengan siapa kan, Ma, sebenarnya? Firman Tuhan. Sama seperti kan? Iya. Artinya bahwa itu adalah suara siapa? Suara Tuhan, Suara kan? Tuhan. Ya. Jadi pengungkapannya adalah mematuhi atau obedience ya, obedience, penurutan ya, lebih baik ya. Jadi makanya kalau diingatkan kembali kan bahwa apa yang Tuhan mau adalah bukan karena korban-korbannya saja, tetapi karena semua bangsa ya, para penguasa ya, orang-orang dibilang sini orang-orang Yahudi ya, atau
orang-orang Sodom, ya, orang-orang Gomora, ya. Karena mereka sudah melihat apa? Ada apa, Mak, di situ yang dilihat? Karena ada apa? Ada kejahatan ya. Ya, kemurtatan, kejahatan kan disebutkan kalau orang Yahudi sudah murtad, contohnya orang kejahatan Sodom, Gomora, ya. Jadi itu yang Tuhan tidak berkenan ya. Dia tidak berkenan, tapi dia mau apa? Yang Tuhan mau adalah bukan perbuatan-perbuatan yang jahat ya. Ya. Dan itu diingatkan sama kita bahwa jangan kita melakukan yang jahat, terus kemudian kita mau kejahatan kita dengan memberikan apa? Korban-korban, ya, persembahan untuk menutupi, untuk bukankah ini cara yang terjadi yang yang kita pelajari selama ini, ya, waktu kita belajar apa? Ini yang dilakukan oleh siapa, Mak, kalau dalam pelajaran kita yang mengenai keruntuhan kemarin, yaitu mengenai main option kan, Mak? Ya. Artinya bahwa dosa itu bisa ditutup, dibersihkan dengan apa? Dengan memberikan apa? Persembahan korban, ya, seolah-olah dosa itu bisa dibeli, bisa dibayar. Padahal ini diingatkan sama kita, makanya ini ingat bahwa apa? Sekarang akan apa? Akan ada penghakiman kan, makanya ingat, siapkan yang terbaik, ya, cari keadilan, karena apa? Karena akan datang waktunya bahwa kejahatan ini memang tidak boleh ada lagi pada kita. Karena kalau kita masih ada kejahatan, ada dosa, terus kemudian tiba penghakiman sama kita, apakah kita mau bisa mengelak, Mak? Tidak bisa. Bisa, kan? Seperti Saul tadi sudah menyatakan dosanya sendiri, dia nggak usah dikatanya, udah menyatakan sendiri, sudah tahu perintahnya, tapi dia masih mau mencari-cari alasan, ya. Makanya Samuel langsung bilang kan, malam ini saya sudah dengar suara Tuhan, saya mendengar suara Tuhan, kamu nggak usah apa? Nggak usah cari alasan, nggak usah cari pembelaan. Karena apa? Karena kamu sudah melakukan yang jahat. Padahal melakukan yang jahat tidak perlu dia cari alasan, tapi dengan dia perkataannya sendiri, dia sudah membuktikan bahwa dia telah melanggar perintah Tuhan. Makanya ini apa yang perlu kita tekankan adalah memang mematuhi, taat, menurut hukum Tuhan itu, ya, jauh lebih berharga dibandingkan dengan korban-korbannya. Terima kasih, Mak, sudah baca. Sama-sama, Pak Sugati. Oke, selanjutnya. Selamat pagi, Bram. Ada Bram? Pagi, Bram. Boleh baca yang EP 460.2. Boleh. Mematuhi lebih baik daripada berkorban. Tanpa kesabaran, iman, dan hati yang taat, persembahan korban tidak ada gunanya. Ketika Saulus mengusulkan untuk mempersembahkan korban yang telah Allah persembahkan untuk kehancuran, penghinaan terbuka diperlihatkan untuk otoritas ilahi. Layanan itu akan dilakukan telah menjadi penghinaan ke surga. Namun banyak yang mengajar hal yang sama, sementara mereka menolak untuk percaya dan mematuhi beberapa persyaratan Tuhan. Mereka menawarkan kepada Tuhan layanan resmi agama mereka. Tuhan tidak dapat menerima mereka jika mereka terus melakukan pelanggaran yang disengaja salah satu dari perintahnya. Oke, terima kasih, Bram. Boleh, Iya, Pak. Jadi untuk mematuhi, untuk praktek atau menurut, itu perlu apa? Apa yang dibutuhkan? Iman, ya. Apa yang dibutuhkan? Kalau kita kan mematuhi lebih baik daripada korban. Jadi di bacaan ini dibilang apa?
apa yang dibutuhkan kalau gitu, ada hal yang dibutuhkan supaya kita bisa mempraktekkan apa penurutan ini. Itu ada 3 hal. Tanpa apa itu dibilang. Jadi yang dibutuhkan Iman. apa? Iman, Ya, salah satu. Iman. Apalagi? kesabaran, Terus apalagi? dan taat. Dan taat. Ya, itu kan berarti akan dibutuhkan kan. Kalau situ kan ada kata tanpa. Jadi artinya bahwa kalau tanpa itu artinya kalau nggak ada itu kita manusia langsung apa? Mau apa namanya bernegosiasi dengan Tuhan kan. Makanya padahal untuk kita bisa menurut kita perlu 3 hal ini. Gitu loh. Artinya kita butuhkan 3 hal ini. Ada kesabaran, passion, ada faith, ada hati yang taat, yang menurut, hati yang penyerahan lah yang sesungguhnya kan. Karena kalau tidak dibilang apa? Apakah ada gunanya kurban kalau begitu si Bram? Tidak ada gunanya. Tidak ada kan? Ya. Makanya sebenarnya nggak ada kita mau tutupi kesalahan kita kalau kita nggak menurut hukum Tuhan, kalau kita nggak ada kesabaran, nggak ada iman, nggak ada yang taat, kita seolah mau mencari keselamatan atau mencari solusi keselamatan dengan cara kita apa? Cara kita sendiri kan, cara kitanya sendiri. Wah, kita bisa kok negosiasi sama Tuhan kan gitu kan. Makanya ini bukan kata ini merupakan suatu apa? Ini makanya Allah mempersembahkan itu apa? Kehancuran. Kayak kita tuh mempersembahkan sesuatu yang menjijikkan sekali. Kita menghina kan, artinya ini penghinaan sekali. Bukan itu cara, makanya itu otoritas ilahi itu kayak dihina-hinakan, kok keselamatan seolah bisa dibayar, bisa dibeli kan, bisa ditutupi kan. Makanya ini hal yang sangat ternyata ini arti penurutan itu. Kita butuh ini loh, ya. Karena tanpa ini saya hanya apa? Saya mau bernegosiasi dengan siapa di sini? Dengan Tuhan kan? Makanya itu apa? Sementara kita mereka atau menolak percaya dan mematuhi kan? Makanya kan percaya terus kemudian patuh ya. Tapi persyaratan mereka seolah apa? Persembahan korban itu hanya merupakan apa? Formalitas. Ya kan? Agama. Jadi kita agama jangan hanya seperti formalitas, yang penting sudah ini, sudah itu. Padahal itu adalah kejijikan kan, menghinaan kan, dan itu yang dilakukan oleh umat yang mengaku umat Tuhan, ya kan, orang profes mengaku umat Tuhan di zaman ini, tetapi hanya melakukan rutinitas, formalitas, tidak mengerti maknanya. Makanya dibilang apa? Tuhan tidak dapat menerima apa? Pelayanan formalitas. Ya. Jadinya Tuhan tidak dapat menerima mereka jika mereka terus melakukan apa? Pelanggaran ya. Yang terakhir itu. Pelanggaran yang apa? Bram? Yang disengaja. Ya. Yang disengaja kan? Bukankah Saul tahu betul tadi di 1 Samuel 15 itu, bukankah Saul tahu betul perintah Tuhan itu dengan jelas disampaikan oleh Samuel, Bram? Tetapi dia dengan sengaja, terus kemudian dia malah masih berdalih kan? Artinya seolah dia mau menutupi kesalahannya bukankah dengan mau menutup dengan membawa korban, dia mengadakan korban dengan lembu jantan, dengan yang bagus, dengan yang seolah-olah dia mau mengambil posisi yang bukan posisinya, Bram. Inilah yang dilakukan. Penekanan hal yang penting bahwa ternyata kalau kita ada pelanggaran, ya, apalagi pelanggaran disengaja di sini, tidak akan bisa digantikan dengan apa? Digantikan dengan hal korbannya, dengan korban-korban, ya, sangat menjijikkan, bahkan itu menghina otoritas ilahi, ya. Oke. Terima kasih, Bram. Ya, sama-sama, Pak. Oke, boleh. Selamat pagi, Pak Sostenes. Pagi, Pak
Boleh baca kutipan selanjutnya. Oh, belum ada. Tunggu ya. 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 Menurut lebih baik daripada berkorban. Persembahan kurban tidak ada nilainya di hadapan Allah. Mereka dirancang untuk menyatakan penyesalan korban atas dosa dan iman kepada Kristus dan untuk berjanji kepatuhan masa depan pada hukum Allah. Tapi tanpa penyesalan, iman dan hati yang taat, persembahan tidak berharga. Ketika dalam pelanggaran langsung terhadap perintah Allah, Saul mengusulkan untuk mempersembahkan kurban yang telah dicurahkan Allah untuk kehancuran. Penghinaan terbuka diperlihatkan untuk otoritas ilahi. Pelayanan itu akan menjadi penghinaan ke surga. Namun dengan dosa Saul dan akibatnya di hadapan kita, berapa banyak yang mengejar hal serupa. Sementara mereka menolak untuk percaya dan menaati beberapa persyaratan Tuhan. Mereka bertahan dalam mempersembahkan kepada pelayanan formalitas agama mereka. Tidak ada tanggapan dari Roh Allah terhadap pelayanan seperti itu. Tidak peduli betapapun bersemangatnya orang dalam mematuhi upacara keagamaan, Tuhan tidak dapat menerima mereka jika mereka tetap melakukan pelanggaran yang disengaja terhadap salah satu perintahnya. Oke, terima kasih ya Pak Nep. Ini bersama dengan kutipan yang sebelumnya, hanya penekanan di sini bahwa dosa Saul ini yang diperlihatkan di hadapan kita ini membawa kejijikan ya. Artinya bahwa untuk dapat perlu ditekankan bahwa tadi ada perlu 3 hal itu ya, ada kesabaran, ya, ada faith, ada iman, dan ada ini ya, penyerahan hati yang sesungguhnya gitu kan. Jadi ini yang ditekankan sama kita. Jadi jangan kita melakukan hal-hal yang formalitas ya, hal-hal yang formalitas, tapi sesungguhnya roh Tuhan nggak ada pada kita, artinya kita tetap melakukan pelanggaran. Jadi jangan melakukan upacara keagamaan, tetapi kita melanggar perintah melanggar salah satu perintahnya. Perintah ya. Tuhan. Itu yang ditekankan dari ini. Jadi jangan sampai kita ini ditekankan kembali bahwa kalau kita masih ada dosa, artinya nggak ada gunanya kan, atau nggak ada gunanya apa yang kita lakukan maupun kepada Tuhan ya. Oke. Terima kasih ya Pak. Tadi pertama. Apakah yang perlu diubah gitu? Ya. Selamat pagi Lydia. Apa bisa dengar Li?
Boleh baca. Bagi Uncle. Bisa Uncle. Exodus 15 ayat 26. And said, dan berkata, jikalau kamu mau dengan diligently, sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan mau melakukan apa yang benar di pemandangan Tuhan dan mau mendengarkan hukum-hukumnya dan melihara semua perintahnya, aku tidak akan menimpakan daripada penyakit-penyakit kepadamu yang telah aku timpakan kepada Mesir, karena akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Oke. Lydia, boleh tanya Lydia. Iya. Apakah hal itu penting, Lydia, untuk mendengar suara Tuhan, Lydia? Penting. Nah, penting ya, Lydia ya. Kan dari pertama waktu Hawa, ingat kan waktu yang kita pelajari kemarin setiap renungan pagi kan, ditekankan Stanley itu kan bahwa ada suara Tuhan kan, artinya perintah Tuhan kan. Tapi saat ada perintah yang lain langsung apa? Ragu. Langsung ragu, betul. Ya, langsung ragu kan. Tadi kalau di 1 Samuel 15 tadi juga begitu kan, Lydia. Apa yang dilakukan dari Saul, Lydia? Dia tidak mendengarkan atau lakukan persis apa yang Tuhan perintahkan. Betul kan? Dia tidak lakukan kan? Sudah tahu jelas sekali kan perintahnya. Tapi dia tidak melakukan persis. Dia dengar suara itu, tapi apakah dia keep atau tidak, Lydia? Tidak keep. Tidak keep kan? Waktu dia disuruh perang, musnahkan bangsa Amalek ya. Bangsa Amalek harus dimusnahkan semua. Tapi karena sudah menang, ini bisa di apa namanya, seolah-olah bisa perintah Tuhan itu bisa dibelokkan, artinya ketidaksetiaan si Saul kan ini. Padahal kalau sudah dengar ya, nggak usah lihat situasi ini, seolah-olah Saul itu mau menggunakan apa? Menggunakan pikirannya sendiri. Pikirannya, situasi, karena sudah menang berperang, artinya Amalek sudah dikalahkan kan, Lydia. Ya kan, jadi seolah kan sudah dikalahkan, perintah Tuhan masih bisa, aduh ini sayang sekali nih, bagus-bagus sekali nih. Jadi sudah menggunakan apa? Pikirannya sendiri, hikmatnya sendiri kan. Tetapi itu menuntut kepada apa? Menuntut kepada kejahatan kan. Makanya binasakan semua, aduh sayang ini dibinasakan ya. Dan ini makanya kalau kita sudah dengar perintah Tuhan itu, makanya penting banget dengar. Dan setelah dengar kita harus apa? Keep, lakukan kan, dan lakukan praktek, jaga terus, keep, ya. Makanya kalau kita mendengar tapi kita nggak keep, kita juga bisa apa? Berdosa. Bisa berdosa, ya. Untuk beberapa pelajaran renungan pagi sebelumnya, kalau kita namanya berdosa, bukankah itu karena apa, Lydia? Kalau kita ada sakit, karena apa, Lydia, penyebab utamanya? Apa kita sakit? Karena kita melanggar perintah Tuhan. Iya, ya. Kan tadi di kutipan di atas sebelumnya kan ada yang bilang bahwa kalau kita masih melanggar salah satu, bukan semua, ini salah satu dari perintah Tuhan saja, kita sudah apa? Melakukan apa? Dosa atau kejahatan. Dosa atau kejahatan kan, langsung kejahatan kan. Dan kalau ada dosa yang satu menuntun kepada apa? Dosa yang lain. Dosa yang lain itu yang tadi dari apa di bacaan apa sebelumnya. Jadi ini sangat penting sekali untuk apa? Untuk menjadi perenungan buat kita di sekarang ini kan. Yang sudah di-establish dan yang disampaikan oleh Randy yang setiap hari itu mau dibuktikan bagaimana selama ini yang kita dengar adalah apa? Kebenaran atau ketidakbenaran, Lydia? Kebenaran, Uncle. Yang kita dengarkan sebelum kita mengerti kebenaran ini, yang kita dengar sebelumnya itu apa, Lydia? Tidak benar. Ternyata ketidakbenaran, kan, artinya bahwa ternyata penipuan semua, bukan kan gitu kan, artinya kesimpulan diambil ini, terus kemudian setiap apa yang kita dengar ya
itu sangat sangat membuktikan bahwa ternyata kita ini ternyata salah sekali, selalu mengambil pilihan salah. Dan saat tahu yang benar, makanya pada saat tahu yang benar, kita harus cleanse betul-betul. Makanya pengertian di Exodus 15 ayat 26 keluaran ini mengingatkan kita bahwa kita bisa kita bisa betul-betul memahami bagaimana ya pentingnya penurunan itu. Satu pelanggaran saja itu penyebab dari apa? Daripada penyakit, atau karena kita melanggar satu adalah dosa ya. Jadi waktu kita belajar ini betul-betul kita lebih memahami apa artinya menurut perintah Tuhan itu sangat berharga sekali. Karena apa yang terjadi di dunia ini adalah semua ternyata konspirasi ya kan, yang kita dengar, yang kita selama ini kita pikir itu benar. Ternyata yang ada adalah penipuan setan, semua dibuat oleh penipuan, sehingga kalau kita nggak hati-hati kita akan terjerumus. Iya, Uncle. Oke. Terima kasih Lydia. Sama-sama. Dari mana kita memperoleh iman? Karena iman salah satu dari kebutuhan kita, salah satu syarat untuk mempertahankan obedience kita. Bagi Stan. Lagi Kak. Oke, Stan boleh baca Stan? Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman datang melalui pendengaran, dan pendengaran melalui firman Tuhan. Oke, yes, terima kasih Stan. Ini yang kita sudah bahas tadi kan Stan. Pertama kan waktu ada suara Tuhan, firman Tuhan, itu yang kita dengar kan Stan ya. Jadi dari mendengar itu terusnya kita memiliki apa ini Stan? Dari pendengaran memperoleh iman. Iman kan Stan. Jadi apa yang pertama disampaikan oleh Tuhan itu harusnya menjadi yang kita yakinkan. Yang contohnya Stan sudah setiap hari dari perintahnya kepada Adam dan Hawa, jelas sekali kan di Kejadian 2:16-17 kan. Tapi waktu ada suara yang lain, langsung dia Stan? Langsung nggak ada iman. Nggak ada iman Stan. Ya, kelihatan sekali kan Stan. Saul juga kan Stan. Saat dia sudah jelas-jelas musnahkan, jelas tumpas, nggak usah ada yang satupun yang dibawa. Saat situasi seolah-olah sudah menang, Stan dia? Apakah dia percaya apakah dia mendengarkan suara Tuhan Stan? Tidak, Kak. Tidak lagi. Langsung nggak, kayak nggak ada artinya. Halo. Saat kita menghadapi apa Stan? Krisis kan. Dan itu saat ada krisis, ada pilihan aja, ada yang berbeda dengan suara Tuhan sedikit saja, jangan Stan? Iya. Akan kelihatan kan, padahal belum lama dalam peristiwa itu, artinya masih sangat di telinga itu boleh katakan masih sangat masih sangat terngiang-ngiang sekali kan Stan? Perintahnya ini kok, perintahnya ini kan jelas kan, perintahnya ini dan jelas. Dan itu yang membuat seharusnya tidak akan lupa dalam hal ini. Tetapi kenyataannya baru saja ini sudah sangat lupa dan dia melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Oke. Dan kalau gitu
apa firman Tuhan yang harus kita dengar? Boleh baca sekaligus, Ten? Boleh, Kak. Ya. Hukum dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan firman, maka baginya tidak ada terang, tidak ada fajar. Oke, ya. Jadi bukankah firman tadi, suara Tuhan tadi dalam bentuk apa nih, Stan? Hukum dan apa, Stan? Hukum dan testimoni. Testimoni, kan, Stan? Kesaksian. Ini yang hukum yang harus kita dengar, kan, Stan? Yang harus dengar sekarang ini ya, apalagi di zaman kita Iya, sekarang kan, makanya law and testimony. Bukankah hanya orang-orang yang mau menjaga hukum, yang menjaga testimoni, yang memperhatikan testimoni, ini adalah orang-orang yang tidak akan apa, kalau ini sesuai dengan pelajaran kita ini, kalau ada namanya ada light, berarti ada apa, Stan? Ada light berarti ada bisa dilihat, Kak? Iya, ada minyak yang sudah apa? Oh iya, ada minyak. Yang sudah Biten, betul. Ya, sudah minyak. Kalau nggak ada light, berarti ada minyak yang dibiten. Kalau ada light, berarti masih ada minyak yang sudah dibiten. Ya, ini dan sekarang kita lah di akhir zaman ini kan. Bukankah kalau kita mempertahankan law and testimony ini, Sen, sekarang ini, bukankah kita juga mendapat apa? Biten kan, aniaya kan? Oh, semua nggak benar ini, ya. Law dan testimoni itu tidak benar, sangat bertentangan dengan apa yang kita lihat kenyataannya sekarang kan, dalam dunia, bahkan orang-orang mengaku Tuhan pun sekarang bukan dia sudah reject apa, menolak law dan testimoni. Iya, betul. Ya kan, karena banyak kan dari apa artinya yang terjadi dari pemurtatan tadi adalah karena hanya lip service saja kan, bahwa dia melakukan keagamaan itu hanya formalitas saja, seolah-olah dia sudah bisa tutup semua pelanggarannya. Sementara kita tidak boleh langgar salah satu dari law and testimony ini, karena ini yang menjadi perenungan buat kita di pagi hari ini. Ini sangat penting, bahkan dengan berita-berita sekarang yang kita pelajari kan mengenai virus corona kan, itu adalah berita-berita yang seharusnya nggak perlu masuk pun ke telinga kita tetap establish bahwa law and testimony ini sebenarnya menjadi standar atau dengan patokan kita kan. Oke, Stan, satu lagi. Dengan kuasa siapa yang bisa menurut ini? Selamat pagi, Re Juan. Selamat pagi. Pagi. Boleh baca ini, Re. Roma 1 itu. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Oke, Re, kalau bahasa Indonesia mungkin kurang apa ya, Re. Tapi kalau kita, apakah kita bisa menurut, Re? Halo? Halo. Ya, apakah kita bisa menurut? Bisa dengan kuasa Tuhan. Betul. Kita bisa menurut, tapi kalau dengan kuasa siapa kita bisa menurut? Dengan kuasa Tuhan. Dengan grace kan, dengan kuasa Tuhan kan. Sesungguhnya kalau ini kan bahwa kalau ada grace baru kita bisa menurut. Padahal grace itu kita bisa hanya apa ini, Re? Artinya kita apa? Kita terima atau kita yang menghasilkan, Re? Kita terima dari Tuhan. Kita terima, kita receive, ya, kita menerima kan. Jadi dengan menerima ini
kita dapat apa? Dan kalau terima grace itu untuk apa? Untuk OB. Untuk OB. Jadi ternyata obedience yang tadi di atas sebelumnya, better obey than sacrifice, better obey than sacrifice itu, apakah saya bisa menurut dengan kekuatan kita sendiri? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Makanya tadi harus ada apa? Ada grace kan. Ini pentingnya buat kita. Jadi jangan sampai ada orang menganggap bahwa wah saya sudah bisa menurut, saya sudah bisa melakukan ini, melakukan itu betul-betul bukankah itu betul-betul hal yang sangat menjijikkan yang sebenarnya kalau didengar suara Tuhan kan. Nggak ada apa-apanya kita ini sebenarnya. Ya. Kita bisa melakukan ini karena ada apa? Ada grace kan, ada grace. Makanya penting sekali grace dalam kehidupan kita. Jadi setiap hari, setiap langkah kita sekarang jangan muncul akunya, egonya. Kalau muncul ini, kita akan dituntun kepada kejahatan kan, dan itu akan tidak berkenan ya. Jadi terima kasih ya Ray, Joan. Sama. Ya. Selamat pagi Mas Gun. Halo, apa bisa dengar Mas Gun? Ya. Ya. Boleh baca Mas Gun ini kutipan terakhir? HL 23243 ya. 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 Obatan tidak pernah menyembuhkan penyakit. Mereka hanya mengubah bentuk dan lokasinya. Ketika obat dimasukkan ke dalam sistem, untuk sementara waktu mereka tampaknya memiliki efek yang menguntungkan. Perubahan mungkin terjadi, tetapi penyakitnya tidak sembuh. Ini akan menyatakan dirinya dalam beberapa bentuk yang lain. Penyakit yang diberikan obat untuk menyembuhkan dapat menghilang, tetapi hanya untuk muncul kembali dalam bentuk baru seperti penyakit kulit. Oke. Terima kasih Mas Gun. Tadi kan kita sudah dengar perkataan firman Tuhan kan Mas Gun? Iya. Wah, agak putus ya Mas Gun ya. Apakah kalau begitu obat itu menyembuhkan Mas Gun? Halo? Maksudnya obat kimia itu ternyata menyembuhkan. Suaranya agak putus-putus. Iya. Obat-obatan kimia tidak menyembuhkan, Pak, menutupi. Ya, oke. Kalau ini kan makanya ini kan obat-obatan kan tidak pernah menyembuhkan kan, drugs never nggak pernah menyembuhkan. Artinya kalau tidak menyembuhkan, apakah itu apa namanya? Kita sudah tahu betul tidak menyembuhkan kan, makanya artinya bahwa obat-obatan ini bukan yang diinginkan oleh siapa kan, Mas Gun? Sangat tidak direkomendasi oleh Tuhan dan Nabi-Nya. Betul, itu dia ya. Sangat tidak direkomendasikan karena ini bahwa apa namanya obat-obatan. Dan ini siapa yang merekomendasikan ini, Mas? Cuman orang-orang dunia aja. Agen-agen setan, Mas. Betul. Setan melalui apa? Agen-agennya kan. Makanya kan sejak awal kalau ada firman Tuhan, setan juga begini apa? Menurut dia juga bikin firman kan, firman setan kan, makanya ini dan itu yang menjadi, bukankah itu menjadi ujian kita di akhir zaman ini, Mas Gun? Ini makanya
dengan kutipan bisa lihat bahwa obat itu betul-betul tidak akan pernah menyembuhkan penyakit, kan sudah kita tidak pernah di sini kan. Jadi kalau ada pun seolah ada perubahan itu karena apa, Mas Gun? Apakah itu menyembuhkan? Seperti itu. Jadi kabel alarmnya diputus kan. Jadi rasa sakitnya seolah hilang, padahal tidak hilang ya. Ya. Oke, jadi yang gambar itu bisa. Oke, jadi efek dari obat itu sebenarnya Mas Gun ya, di sini ada saya dapat ada beberapa hal yang kemarin ya. Jadi bahwa antara waktu ya, obat itu tampaknya memiliki apa? Memiliki efek yang menguntungkan sementara waktu ya. Bukankah ini kayak penipuan kan Mas Gun, kalau ada namanya sementara waktu, terus kemudian wah ini obat ini benar manjur, orang kan begitu, padahal itu sebenarnya menuntut kepada apa? Nggak ada kan ketidakuntungan. Yang kedua, perubahan ini mungkin bisa saja apa? Terjadi, contohnya tadinya lemas, kemudian karena minum obat seolah-olah ada tenaga yang baru kan Mas Gun, seolah-olah kan, tapi ini perubahan bisa saja terjadi kelihatannya kan. Dan obat ini akhirnya setelah kita merasa ada perubahan, ternyata ini hanya bisa dimanifestasikan bentuk penyakit yang lain, Mas Gun. Jadi artinya bahwa obat ini efeknya ada, tapi perubahannya ada, tapi dia akan muncul dengan dalam bentuk yang apa? Penyakit yang lain. Iya, itu ya. Terus kemudian yang keempat adalah, tetapi dia muncul kembali dalam bentuk yang baru. Artinya contohnya tadinya ininya pusing, terus kemudian sekarang apa? Mual contohnya Mas Gun ya. Jadi makan obat ini pusingnya hilang. Tapi muncul yang lain apa Mas Gun? Mual contohnya ya. Jadi yang lain. Jadi dalam bentuk yang lain. Dan yang kelima adalah memang penyakit tidak pernah sembuh dengan apa? Dengan obat. Ya, dengan obat yang sudah enak. Ini adalah jawaban yang pasti bahwa obat itu berbohong karena jawabannya selalu apa? Tidak ada kepastian kan Mas Gun, dari 5 ini adalah ketidakpastian. Makanya kalau firman Tuhan tadi kan pasti. Ini firman setan tidak pasti, makanya obat tidak menyembuhkan. Dan ujian kita di akhir zaman ini, sekarang ini adalah karena apa? Penyakit. Apa yang terjadi? Virus kan, virus corona, COVID-19. Dan COVID-19 orang menganggap itu suatu yang menakutkan bagi orang-orang dunia. Tapi kalau kita yang tahu firman Tuhan, sudah tahu dengan betul, makanya punya prinsip Keluaran 15:26 Mas Gun. Nggak perlu kita tertipu kan, nggak perlu kita ditipu. Dan dengan firman ini makanya mendengarkan suara Tuhan itu lebih baik ya. Mendengarkan suara Tuhan itu adalah lebih baik daripada korban. Jangan kita bernegosiasi dengan Tuhan karena kita sudah melakukan kesalahan, dan dengan kita membayarkan apa yang kita punya, mau persembahan, mau hal yang terbaik yang kita berikan, kita tidak bisa ya. Jadi itu renungan kita pada pagi hari ini. Kalau mungkin ada tambahan atau pertanyaan, kalau tidak ada, saya berikan ke Sonder ya, ke Ucok ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Mau tambah sedikit? Boleh. Pakai layar ya. Boleh buka. Maksudnya masih minta tolong Bobby carikan ayat Ester 9 ayat 24. Oke, Re. Dan sambil ayatnya mau di-share, kita mau bilang ya bahwa setiap kali belajar Saul ini, kita jadi ingat pengalaman dulu, bahwa menurut itu pentingnya di depan atau di belakang, saudara-saudara, kita tanya. Di awal atau di akhir kita menurut, lebih penting mana, menurut di awal atau di akhir? Di awal. Di awal kan? Dan kadang-kadang kita sudah belajar firman Tuhan. Terus di awal. Betul ya. Tapi yang dilakukan oleh Saul, Mas Gun, yang kita pelajari pagi ini yang mengingatkan kita adalah Saul menurutnya di awal atau di akhir? Saul ya. Dia mau coba penurutannya kan? Yang dia tahu penurutan itu persembahkan korban kan? Walaupun Tuhan tidak minta kan? Jadi manusia itu selalu membuat penurutan. Ini manusia punya kecenderungan ini yang kita mau lihat ya. Apa akibatnya dari kecenderungan menunda-nunda, bukan menunda, membuat yang
membuat yang salah di depan dan menutupnya dengan penurutan di belakang. Nah, saudara-saudara tahu bahwa apa yang Saul buat memang di 1 Samuel 15 ayat 22 itu nggak ada gunanya memang. Dari mana kita bisa lihat itu? Kalau saudara-saudara bisa lihat ayat ini, dibilang di sini, ada yang tahu cerita ini kan? Haman ini orang Agag. Agag ini harusnya sudah nggak ada waktu di zaman dulu, di zaman Israel, di zaman raja-raja. Tapi setelah mereka keluar dari Babylon, mereka akan diperhadapkan dengan orang Agag yang akan apa? Membinasakan orang Yahudi kan? Iya. Jadi kita lihat di sini apa yang Saul bikin, ini jangka panjangnya masih ada, saudara-saudara. Jangan saudara-saudara kira Tuhan bilang kamu tapi Tuhan nggak bilang kan di Samuel, gara-gara kamu nanti ada satu umatku yang akan mau dibinasakan. Saudara-saudara tahu kan ceritanya, kita nggak perlu cerita lagi kan. Haman ini orang Agag, dan karena rajanya Agag, dan kita bilang ya, Agag ini memang kalau dibilang nggak dibunuh kan. Memang dibunuh Agagnya, tapi kenapa masih ada Agag di cerita yang lain? Karena memang ada yang tidak menurut di awal. Puji Tuhan ada satu orang yang bisa ini kan, yang Esther punya pengalaman. Tapi yang kita mau bilang, kalau mau ditambahkan dengan ayat-ayat, firman Tuhan digunakan untuk menghadapi krisis di awal atau di akhir, saudara-saudara? Di akhir. Kalau begitu di awal melanggar dulu ya Mas Gun? Ada kalau di awal itu apa? Jadi kayak gini, menurutnya nanti pas Sunday Law aja Mas Gun, kita belajar dulu di gereja gitu kan? Bersiap-siapnya nanti pas Sunday Law kan? Bukan. Pengalaman firman Tuhan yang kita belajar dari yang kecil-kecil dulu tuh kita menurut supaya kita nggak melanggar. Nah kalau kita bandingkan dengan tadi kita ada lihat ayat yang sama persis dengan yang kita belajar kemarin, yaitu Tuhan berfirman kepada Saul. Itu sama dengan Tuhan berfirman kepada Adam di Kejadian 2 ayat 16. Jadi kita kadang-kadang pikir kalau Tuhan berfirman nggak ada krisis kan. Jadi firman Tuhan itu nggak ada gunanya karena nggak ada krisis. Tapi ketika krisis, baru firman Tuhan itu jadi berguna. Baru kita mau lupa. Bukan mau lupa ya, kita punya kecenderungan lupanya itu. Jadi bagaimana sekarang kita mengisi, kita punya, yang tadi saya bilang, lubang-lubang itu sudah nggak ada gunanya, saya bilang. Sudah kita sudah di dalam lubang. Bagaimana mau mengisi? Orang bilang mau gali lubang, kita sudah di dalam lubang. Lubang ini kan pelanggaran-pelanggaran. Jadi ini cuma mau tunjukkan bahwa apa yang Saul buat, dia memang nggak bertobat yang kita tahu ceritanya, dan ini akan dirasakan oleh orang-orang di zamannya berikut itu. Jadi tetap Agag ini akan mau apa istilahnya ini, sini Bobby sudah bikin ini ya ringkasan, makasih. Jadi ini yang kita mau ingatkan bahwa kalau kita melanggar sekarang, krisis-krisis kecil aja kita udah melanggar, apalagi yang besar. Ya jadi ini saja tambahan. Terima kasih. Oke.